Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspitasari, NPM 50234, kelas 3A, program studi PGSD. Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Dodik Mulyono, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori belajar. Yaitu teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang digagas oleh Gade dan Berliner serta sudah cukup lama di dunia. Teori ini berpendapat bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman yang didapat. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Pernyataan tersebut didukung oleh Slevin tahun 2000 bahwa belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku merupakan bukti bahwa seseorang sedang mengalami proses belajar. Teori behaviorisme memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar, sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Yang kedua yaitu teori kognitisme berpandangan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi yang didapat. Lutz Lewin merupakan fisikologis asal Jerman, menganut teori kognitisme. Teori belajar kognitisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Tujuannya untuk proses pembangunan atau membimbing murid dalam melatih mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis belajar yang menjadi selama pemecahan masalah yang kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini mengatakan bahwa peserta didik yang menerima informasi baru akan selalu memeriksa kebenaran dari informasi tersebut dan prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Tujuan konstruktivisme yaitu 1. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman secara konsep lengkap. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang keempat, teori humanisme. Teori humanisme mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan cara masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek didik dan pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator.
Pembelajaran aliran humanisme meletakkan peserta didik sebagai sentral dalam aktivitas belajar. Teori humanisme berhubungan erat dengan pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ensemble, yaitu proses belajar bermakna. Tujuannya untuk proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laut ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.